Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Innal hamdalillah, segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Allah mengingatkan dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita sebagai manusia. Dan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenar-benar patuh dan takwa. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang kedua Allah juga mengingatkan, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga Allah juga mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah dan jujurlah, ucapkan perkataan yang benar. Niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebenar-benar rujukan dalam segala ini kehidupan seorang muslim, terutama dalam ibadah, adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khair hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk surat Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang dikenal dengan sunnah. Fa inna syarrul umuri muhdatsatuha. Sesungguhnya perbuatan yang buruk dalam ibadah yang tidak punya rujukan dari keduanya. Wa inna kulla muhdatsin bid'ah. Semua perbuatan ibadah yang tidak punya rujukan dari keduanya dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa bid'atin dalalah. Perbuatan baru itu akan membawa pelakunya pada kesesatan. Wa inna dalalah finnar. Dan kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman, rahimani rahimakumullah. Kesempatan ini kita akan bahas sebuah serial iman, tambahan dari apa yang sudah kita bahas di Jumat-Jumat yang lalu, yaitu masalah perangai yang memang harus dimiliki oleh setiap muslim. Dimulai Allah Azza wa Jal menisbatkan dirinya pada sifat yang mulia ini. Semua nabi-nabi dan rasul juga bersifat seperti sifat yang mulia ini. Dan semua orang-orang beriman juga ditekankan agar bersifat dengan sifat yang mulia ini. Tidak ada seseorang yang bersifat dengan sifat ini kecuali pasti akan selamat. Pasti akan mulia, baik di dunia maupun di akhirat. Akan mulia di mata Allah subhanahu wa ta'ala, dipandang mulia di dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga di mata manusia. Itulah sifat kejujuran. Jujur, saudaraku seiman, adalah sifat Allah Azza wa Jal. Allah menyebutkan dalam banyak Al-Quran atau ayat Al-Quran, diantaranya surah An-Nisa di ayat 89. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Dan siapakah yang lebih jujur daripada Allah dalam pernyataan. Juga dalam surah An-Nisa ayat 122 Allah mengatakan وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Dan siapakah lebih jujur perkataannya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekian banyak ayat yang membahas tentang masalah ini. Begitu juga kita tahu bahwasanya sifat para nabi-nabi terkenal, mereka dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala justru dengan kejujurannya. Bagaimana baginda Nabi alaihi salatu wassalam memiliki julukan yang digabungkan
dalam dua kata yang mulia, As-Sadiqul Amin, orang yang jujur dan sangat terpercaya. Dan julukan ini diberikan oleh seluruh masyarakat Mekah sebelum beliau dinobatkan menjadi nabi. Dinukil dalam sebuah riwayat, dinukil dari Abdullah bin Hantha radhiyallahu anhu sebelum beliau masuk Islam, beliau mengatakan, pernah aku membeli sesuatu dari Nabi SAW sebelum beliau utus jadi nabi di fase Mekah. Dan ada satu pembayaran dari produk tersebut yang tertinggal, belum aku membayarnya. Dan aku berjanji akan membawa pada beliau di tempat transaksi yang sedang terjadi. Akan tetapi, aku sempat melupakan sampai 3 hari. Dan pada saat aku teringat, aku pun kembali ke tempat transaksi antara aku sama beliau. Dan ternyata aku temukan Nabi SAW masih berdiri di tempat yang sama, menunggu produk dan juga transaksi itu diselesaikan. Lalu kemudian aku bertanya, apakah benar Anda menunggu selama 3 hari di sini? Kata Nabi SAW, ya fata, laqad syakakta alayya, wahai anak muda, engkau telah mempersulit aku. Ana hahuna mundu thalathin antadhiruk. Saya benar-benar berada di sini selama 3 hari menunggumu. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Bagaimana sifat jujur ini akan membuat mulia di mata Allah Subhanahu wa taala, mulia juga di mata manusia. Tidak ada orang yang tidak senang bergaul, berinteraksi sama orang yang jujur. Karena setiap kali dia berbicara sesuatu, menceritakan sesuatu, memberikan ide, semuanya dengan kejujuran. Maka kita akan merasa nyaman. Begitu juga pada saat kita transaksi, kita tahu pedagang ini seorang yang jujur, maka kita akan nyaman untuk transaksi dengan dia. Seorang pasangan hidup, suami atau istri yang jujur, kita akan nyaman interaksi dengan dia. Karena manusia yang bisa dipegang adalah lisannya, kejujurannya. Sementara hewan mungkin bisa dipegang ekornya. Oleh karena itu ini sebuah perangai yang harus kita jaga. Disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, beliau menyebutkan dan menyimpulkan tentang pentingnya kejujuran dalam kehidupan seorang muslim dalam kitab beliau dalam Minhajul Muslim di halaman 304, tentu dari buku yang sudah diterjemahkan. Kata beliau, seorang muslim memandang kejujuran bukan hanya sekedar akhlak yang utama saja yang wajib dilakukan, tetapi ia harus memandangnya lebih jauh daripada itu. Karena kejujuran adalah penyempurna iman dan juga Islamnya. Sebab Allah telah memerintahkannya demikian seraya memuji hambanya yang menyandang sifat ini. Terlalu banyak firman Allah Subhanahu wa taala yang menyinggung dan memerintahkan kita untuk jujur, bahkan menjanjikan banyak sekali janji-janji positif bagi orang-orang yang jujur. Di antaranya surah Al-Ahzab surah nomor 33 di ayat 35-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah menyebutkan sifat-sifat orang-orang beriman. Di antara potongannya was-sadiqina was-sadiqat, dan laki-laki yang jujur dan juga perempuan yang jujur. Lalu terus berlanjut beberapa sifat, akhir ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Mereka semua itu termasuk di antaranya laki-laki dan perempuan yang jujur, Allah janjikan bagi mereka pengampunan dosa-dosa dan juga balasan yang sangat melimpah. Demikian pula Allah memerintahkan kita agar selalu bergaul dengan orang-orang jujur, berinteraksi dengan mereka, supaya perangai itu menjadi perangai kita. Disebutkan dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, patuh dan tunduklah kepadanya, dan ucap atau bersamalah dengan orang-orang yang jujur. Ibnu Qayyim juga rahimahullah menyebutkan dalam buku beliau Madarikus Salikin di jilid 11 di halaman 279, yang terjemahnya kedudukan kejujuran adalah kedudukan yang paling agung, yang darinya bersumber kedudukan orang-orang yang berjalan menuju Allah. Artinya semua orang yang mau dianggap baik dan bertakwa sama Allah, sempurna imannya, harus punya sifat kejujuran. Sekaligus dia adalah sebagai jalan yang terlurus, yang barang siapa tidak berjalan di atasnya, maka pasti akan binasa. Dengannya pula, maksudnya kejujuran, dapat dibedakan antara orang-orang munafik dengan orang-orang beriman. Serta juga bisa dibedakan antara penghuni surga dan penghuni neraka. Karena orang-orang jujur akan menjadi penghuni surga. Bahkan kita tahu level tertinggi di surga itu dihuni oleh para nabi-nabi, para syuhada, orang mati syahid, para orang-orang siddiq yang jujur dan juga orang-orang yang saleh. Begitu juga kejujuran ibarat pedang, kata beliau. Ibarat pedang Allah di muka bumi, tiada suatu pun yang diletakkan di atasnya melainkan akan terpotong olehnya. Dan tidaklah kejujuran menghadapi kebatilan, melainkan ia akan melawan dan mengalahkannya. Serta tidaklah ia menyerang lawannya, melainkan ia pasti akan menang. Barang siapa yang menyuarakannya, niscaya kalimatnya akan terdengar keras.
mengalahkan suara musuh-musuhnya. Kejujuran merupakan ruh amal. Artinya semua amal kalau tidak dimulai dengan kejujuran maka akan batil. Ya. Kejujuran adalah merupakan ruh amal, penjernih keadaan. Kalau lagi keruh keadaan kita, maka bisa baik dengan kejujuran, mengakui kesalahan misalnya, atau mengucapkan yang benar, penghilang rasa takut, dan juga pintu masuk bagi orang-orang yang menghadap kepada Rabb yang mulia. Rasulullah SAW menganjurkan kita selalu jujur, dan beliau menjanjikan dari sabda beliau dalam sebuah hadis yang sahih yang sangat masyhur, bahwasanya siapapun jujur pasti semuanya akan jadi baik dalam kehidupan dia, dan akhirnya dia akan menuju ke surga. Dalam sabda beliau masyhur, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Kalian harus, wajib, bukan pilihan, untuk jujur. Dan ketahuilah, jujur pasti akan membawa kepada kebaikan-kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan akan pasti memandu ke surga. Wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Dan seseorang itu terus saja jujur, dan dia menjaga kejujuran selama hidupnya, sampai dia akan dicap dan dicatat sebagai orang yang jujur. Wa iyyakum wal kadhiba, sebaliknya kata Nabi SAW, hati-hati kalian dan jauhi sifat sombong, sifat bohong, lawan daripada kejujuran. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena kebohongan pasti akan membawa kepada kefajiran atau kemaksiatan atau dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kemaksiatan atau fujur akan membawa kepada neraka. Wa ma yazalu rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Dan seseorang laki-laki terus saja bohong dan menjaga kebohongan itu menjadi perangainya, sampai dia akan dicatat dan dicap sebagai pendusta. Salah satu maknanya adalah dia akan berbohong seumur hidupnya. Sementara Allah Subhanahu wa taala menghardik dalam banyak ayat Al-Qur'an, di antaranya tentang larangan, ancaman orang yang berbohong. Dalam surah Az-Zariyat surah nomor 51 ayat 10 sampai ayat 11, Qutilal kharrasun alladina hum fi ghamratin sahun. Terkutuklah orang-orang yang suka berdusta. Terkutuk artinya diangkat berkah hidupnya, dan dia akan sulit melalui kehidupan tersebut, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan dan juga kelalaian. Artinya dia tidak mau belajar, sehingga dia tidak mau ubah keadaan dia dari berbohong dan menipu kepada kejujuran itu sendiri. Juga Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bahwasanya Allah tidak akan pernah memberikan petunjuk dan kemudahan bagi orang yang berbohong. Dalam surah Yunus surah nomor 10 ayat 28, Allah berfirman, "Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab." Allah tidak akan pernah memberikan petunjuk orang-orang yang melampaui batas dan juga pendusta. Di dalam hadis Bukhari disebutkan bagaimana beratnya siksaan orang yang suka berbohong, yaitu tentang hadis Isra dan Mi'raj, di saat Nabi SAW diperlihatkan beberapa siksa-siksa yang akan menimpa nanti umat manusia, di antaranya tentang masalah bohong. Nabi SAW diperlihatkan keadaan yang luar biasa. Ada orang yang disobek mulutnya sampai tengkuknya, matanya sampai tengkuknya, dan seterusnya. Ya. Akhirnya Nabi SAW tanya kepada Jibril, siapa orang ini? Kenapa begitu berat siksaannya? Maka Jibril mengatakan, wa ammar rajulu ladzi ataita alaihi yusharsharu shidquhu ila kafah. Adapun laki-laki yang sempat engkau lihat dan engkau datangi hai Muhammad, yang ujung mulutnya disobek sampai ke tengkuknya, ditarik sampai ke lehernya bagian belakang, wa mankhiruhu ila kafah, dan hidungnya ditarik juga disobek sampai ke tengkuknya, wa ainuhu ila kafah, dan juga matanya sampai ke tengkuknya, fa inna rajulu yaqdu min baitihi. Ia adalah seseorang laki-laki yang keluar dari rumahnya, fayakdzibul kadzbata tablugul afaq, di mana dia berbohong dan akhirnya bohongnya dia itu menyebar sampai ke seluruh pelosok bumi ini. Kita bisa lihat dari hadis ini bagaimana ya dihardiknya oleh Nabi SAW, dan Allah SWT menjanjikan ancaman yang berat bagi orang-orang yang memang berdusta. Dan tentu dalil tentang masalah dusta cukup banyak. Kita akan fokus membahas tentang masalah kejujuran. Kejujuran dibagi oleh ulama menjadi beberapa bagian. Puncak tertingginya adalah jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang apapun yang kita lakukan, kita harus sebagai seorang muslim hubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau kerjakan sebuah ketaatan atau ibadah, kita kerjakan karena Allah, atau bahasa lainnya ikhlas, sehingga diterima dan diberikan pahala maksimal. Kalau kita pun meninggalkan sesuatu
yang memang itu diharamkan, jujur juga. Kita meninggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya jujur dengan keimanan. Ini puncak tertinggi daripada kejujuran tersebut. Beda dengan orang munafik yang pura-pura dengan keimanan mereka, bermuka dua, sehingga akhirnya Allah menjelaskan tentang sifat mereka mudzabdzabina baina dzalik. Mereka bimbang apakah ke orang beriman atau kepada orang kafir. La ilaha ula wa la ilaha ula. Maka karena mereka tidak jujur dengan keimanan, mereka bimbang dalam kehidupan mereka. Harus berwajah dua. Kalau sama orang beriman, mereka menggunakan kosakata orang beriman dan berpakaian seperti mereka, berangai seperti mereka, beribadah seperti mereka. Kalau sama orang kafir, mereka juga tampil seperti orang-orang kafir. Orang beriman tidak memiliki hal tersebut. Mereka jelas apa yang nampak depan mata mereka, di depan mata orang-orang, itulah yang ada juga dalam hatinya. Semuanya dengan kejujuran. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang masalah keimanan atau jujur dalam keimanan dalam banyak dalil-dalil Al-Quran. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah. Surah nomor 5 ayat 119. Qala Allahu hadza yaumu yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul azim. Di hari kiamat nanti Allah akan berfirman ya kepada orang-orang semua di mahsyar, semua orang akan Allah perdengarkan ucapan ini, dan ini pujian bagi orang-orang yang beriman. Pada hari ini kata Allah, orang-orang yang jujur dengan keimanannya akan memperoleh manfaat dari kejujuran mereka. Mereka memperoleh surga yang di bawahnya mengalir sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya, dan itulah kemenangan yang besar. Demikian juga dalam firman Allah SWT lain dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 33. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bih, ulaika humul muttaqun." Dan orang-orang yang membawa kebenaran, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jujur dalam risalah yang disampaikan kepada umat manusia, dan orang-orang yang membenarkannya atau membenarkan risalah yang diperintahkan oleh Allah untuk diimani melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Demikian pula kita tahu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang jujur menginginkan mati syahid dari hatinya karena keimanannya, bukan karena ingin dikatakan kesatria, seorang pahlawan atau yang punya jasa secara umum, maka mereka akan mendapatkan pahala mati syahid walaupun mati di atas ranjangnya karena kejujurannya. Dalam sebuah hadis Muslim diriwayatkan Imam Muslim, kata Nabi SAW, "Man sa'alallaha syahadata bisidq." Siapa yang jujur meminta kepada Allah, benar-benar dia minta ya mati syahid itu, ballagahu Allah manazil asy-syuhada wa in mata ala firashi. Allah pasti akan menyampaikan dia ke level atau tingkat orang-orang yang mati syahid nanti di hari kiamat walaupun dia mati di atas ranjangnya. Bagaimana juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Ahzab tentang pentingnya kejujuran. Ayat 23, "Rijalun sadaqu ma ahadullah alaih, faminhum man qada nahba." Al-ayah. Orang-orang yang jujur dan benar dengan keimanannya dan membuktikan kejujuran janjinya kepada Allah, maka mereka ada yang sudah meninggal dunia, lanjutan ayat itu ada yang sudah wafat ya, dan mereka tidak mengubah apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah sebutkan masih surah Al-Ahzab, satu ayat setelahnya di ayat 24-nya, liyajziyallahu shadiqina bisidqihim. Pasti Allah akan balas orang-orang yang jujur dengan keimanannya dengan balasan yang besar karena kejujuran mereka itu. Yang kedua, jujur dalam berpenampilan. Bagaimana kita dilarang dalam Islam berpenampilan sebagaimana tadi kita sudah bahasakan, ya, berwajah dua. Baik itu dengan keimanannya atau penampilan secara umum. Misal, dia sebenarnya orang miskin, tapi dia coba menunjukkan kepada manusia kalau dia orang kaya, sehingga memaksakan diri. Berapa banyak laki-laki ingin melamar seorang wanita, supaya diterima lamarannya maka dia pinjam sebuah mobil mewah untuk menunjukkan kepada keluarga perempuan kalau dia orang kaya, padahal sebenarnya dia berdusta. Atau berapa banyak orang yang menunjukkan seakan-akan dia memiliki kedudukan yang tinggi di sebuah perusahaan padahal sebenarnya tidak bekerja di situ. Dan seterusnya. Berapa banyak contoh-contoh yang berhubungan dengan masalah ini. Dan ini dilarang secara mutlak. Bukan kita tidak boleh berpenampilan yang rapi dan bersih. Itu bagian daripada sunnah Nabi SAW. Tapi kalau kita ikutin pakaian yang kita gunakan, pakaian kebesaran, seakan-akan kita berada di posisi itu. Misal sengaja orang menggunakan pakaian angkatan bersenjata misalnya, dengan tujuan seakan-akan dia adalah bagian daripada anggota itu. Itu tidak dibenarkan, padahal sebenarnya mereka tidak.
Ini contohnya, semua ini masuk dalam larangan. Dan Nabi SAW menggabungkan semua itu larangannya dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Al-mutashabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Orang-orang yang pura-pura ya, memiliki banyak sesuatu yang bukan miliknya, maka bagaikan orang yang mengenakan dua pakaian palsu atau dusta. Demikian pula kita harus jujur yang ketiga dalam akad-akad kita. Jujur semuanya. Apapun yang sudah kita sebutkan dan kita sepakati, wajib kita mengikutinya. Dan tidak boleh kita mengubah kecuali kesepakatan dua belah pihak. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam riwayat Tirmidzi, Al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim sesuai dengan akad yang disepakati. Ditanya tentang kekurangan produk tersebut, dia jujur, maka diberkahilah transaksi keduanya. Salah satu efek berkah begini, mungkin kita beli barang bekas, tetapi karena kita bertransaksi dengan jujur, yang jual juga jujur, maka biasanya barang bekas itu tetap berkah, bertahun-tahun kita pakai tetap saja bermanfaat. Uang juga yang didapatkan dari transaksi jujur itu akan berkah, walaupun jumlahnya sedikit tapi banyak manfaatnya. Maka ini contoh keberkahan. Lalu kata Nabi SAW, wa in katama wa kadzaba muhikat barakatu bai'ihima. Tetapi sebaliknya kalau keduanya menyembunyikan, tidak transparan dan juga berdusta, maka akan diangkat berkah transaksi keduanya. Demikian pula hadis riwayat Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, ayyuma rajulun tadayyana daynan wa huwa mujmi'un alla yufihi iyyahu lakiyallahu sariqan. Siapapun yang utang dari orang lain, kemudian dia memang dari awal niat tidak ingin membayar, cuma raut wajahnya aja pura-pura seakan-akan dia mau bayar, saya pasti akan bayar, saya akan begini, tapi sebenarnya dia tidak bayar, maka pastikan nanti dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat sebagai seorang pencuri, atau makna lainnya dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencuri, padahal sebenarnya dia hanya berhutang dari orang lain. Jadi dari awal dia ikuti dengan kedustaan. Begitu juga contoh yang lain, yang keenam adalah jujur dalam janji-janji, berkata dan juga amanah. Sebagaimana Nabi SAW memastikan semua kejujuran yang kita sampaikan dan kita gunakan dalam kehidupan kita, interaksi dalam hal apapun akan mendatangkan ketenangan. Dalam sabda beliau riwayat Tirmidzi, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah sesuatu yang tidak bermanfaat bagimu kepada sesuatu yang bermanfaat bagimu. As-sidqu tuma'nina. Jujur pasti akan membawa ketenangan jiwa. Wal kadhibu ribah. Sementara dusta akan membawa kerancuhan. Dan kita tahu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis yang masyhur, di mana Nabi SAW memastikan tanda-tanda orang munafik justru bertolak belakang. Kalau orang mukmin disuruh jujur, maka mereka suka berdusta. Ayatul munafiki thalath. Tanda-tanda jelas orang munafik ada tiga. Yang paling pertama, idza kadzaba, idza haddatsa kadzab. Kalau dia berbicara pasti dia berbohong. Kemudian yang kedua, idza wa'ada akhlaf. Kalau dia diberikan, dia berjanji maka dia pungkiri. Wa idza tumina khan. Dan kalau dia diberikan amanah maka dia berkhianat. Dan kita tahu bagaimana hukuman orang-orang munafik yang Allah kekalkan dalam Al-Quran. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di dasarnya api neraka. Dan dalam hadis yang lain mirip dengan ini tapi ditambahkan dengan satu lagi sifat orang munafik. Kata Nabi SAW, 4 sifat kalau ada semuanya pada seseorang pastikan dia munafik tulen. Pasti dia tulen munafik sampai dia tobat kembali. Kalau ada salah satu sifat-sifat ini, maka ada padanya sifat-sifat kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Lalu disebutkanlah 3 hal tadi. Kalau dia berbicara dia bohong, kalau dia berjanji dia ingkari, kalau dia diberikan amanah dia berkhianat. Lalu ditambah dengan satu, kalau dia bertikai maka dia curang. Kalau dia sampai berdebat, bermasalah, masuk ke pengadilan, maka dia buat manipulasi data dan segala macam untuk membenarkan sikapnya. Kalau ada sifat-sifat ini berarti dia munafik tulen. Dan kita tahu orang-orang munafik lebih berat siksanya daripada orang-orang kafir. Karena orang kafir jelas arahnya, kita tahu ini orang kafir dan kita tahu bagaimana bersikap dengan dia. Tapi orang munafik dia berbaju seperti kita orang-orang beriman. Oleh karena itu siksa mereka lebih berat. Dan kita tutup teman-teman sekalian bagaimana luar biasanya kejujuran harus selalu dijaga di dalam kehidupan kita. Disebutkan sebuah kisah yang terjadi di masa kejayaan Hajjaj bin Yusuf, seorang pemimpin yang zalim di masa itu. Semua orang tidak boleh membantahnya. Kalau ada yang membantah, minimal di penjara, maksimal bisa dibunuh. Membantah saja. Dan dia kalau khutbah Jumat atau dia lagi menyampaikan ceramah, tidak boleh ada yang bantah. Mau selama apapun dia berbicara. Satu waktu dia pernah khutbah Jumat di Irak. Kemudian karena lamanya dia berbicara, ada satu orang yang mengatakan as-salah,
Dengan santun orang itu mengatakan, maksudnya sudah saatnya masuk waktu sholat. Karena terlalu panjang khutbah yang disampaikan. Maka dia pun marah lalu dia suruh orang tersebut dipenjarakan. Maka pada saat dipenjarakan, orang-orang tahu yang sedang menegur ini adalah orang saleh. Dia mengingatkan dengan cara yang baik dan santun. Walaupun sebenarnya adabnya dia tidak boleh memberhentikan khutbah. Lalu kemudian orang-orang mengatakan, mungkin orang tersebut, wahai Hajjaj, adalah orang yang gila, hilang akalnya. Atau mungkin lagi stres, lagi ada masalah. Maka dia mengatakan, Hajjaj bilang, sampaikan ke orang tersebut dan orang-orang semuanya. Kalau betul dia hilang akal, kalau betul dia itu adalah orang yang stres, lagi ada masalah berat, saya maafkan. Tapi kalau tidak, saya tidak akan maafkan. Waktu sampai ke telinga orang soleh ini, maka dia mengatakan apa? Demi Allah, saya tidak akan pernah memungkiri nikmat Allah yang sedang ada pada diriku. Karena aku tidak gila, tidak stres. Aku menyampaikan dalam kondisi sadar. Maka pastikan aku ucapkan itu dengan benar dan aku tidak berdusta. Maka setelah sampai kepada Hajjaj kejujuran orang ini, maka dia pun akhirnya dilepaskan. Karena Hajjaj tahu dengan kejujurannya. Berapa banyak orang takut jujur, karena dia pikir kalau dia jujur dia tidak akan selamat. Ini keliru. Justru orang kalau jujur akan selamat. Misal contoh, kita menghadapi sebuah kasus dan kita tahu kita berbohong di situ. Lalu kita transparan, kita mengatakan tidak, sebenarnya seperti ini. Mungkin awalnya kita merasa berat, tapi pastikan masalah kita sudah selesai di waktu itu. Tidak akan jadi PR lagi. Tapi kalau kita bohong sekarang, kita akan bohong lagi pada saat ditanya nanti tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lain dan seterusnya. Maka ini akan menjadi satu penyakit jiwa yang mengganggu hanya karena kebohongan. Padahal kalau dia jujur selesai pada saat itu. Dan berapa banyak orang yang selamat karena kejujurannya. Dan kita tutup dengan kisah Imam Bukhari rahimahullah. Beliau memberikan pelajaran kepada kita bagaimana seseorang mukmin itu selain dia jadikan jujur sebagai perangainya, dia juga harus melihat sama siapa dia berinteraksi. Kalau orang itu jujur, baru dia melakukan hubungan baik sama dia. Menjadi persahabatan, pasangan hidup, atau teman partner bisnis misalnya, atau seorang atasan atau seorang bawahan. Itu semua jadi tolok ukur. Tapi karena Imam Bukhari seorang ulama hadis, maka beliau jadikan patokan penerimaan hadisnya. Satu waktu beliau mendengar di ujung Irak ada seorang ahli hadis. Terkenalnya begitu, cukup banyak hadis yang dia hafal dan banyak orang yang ambil ilmu dari dia. Imam Bukhari bertekad datang ke sana untuk mengambil ilmu atau hadis dari orang tersebut. Begitu tiba di lokasinya, kuasa Allah Subhanahu wa taala, orang itu pas kebetulan didekati Imam Bukhari. Imam Bukhari belum bicara apa-apa sama dia. Baru mendekat saja ke orang tersebut kebetulan pegang kuda, kudanya lepas. Kudanya jalan, melarikan diri dari orang ini. Maka orang tersebut pun mengambil surbannya, lalu kemudian menggoyang-goyangkannya, seakan-akan di dalam surban tersebut ada gandum, ya, supaya menarik kuda tersebut. Akhirnya kuda itu tertarik, datang kemudian dipegang sama dia, ternyata gandumnya tidak ada. Imam Bukhari menanyakan, apakah tadi, apa maksud anda melakukan itu? Dia mengatakan, saya ingin memanggilnya kembali. Dengan niat apa? Kata dia, saya niatkan seakan-akan di dalam kain ini ada gandum, supaya dia kembali, dan dia berhasil kembali. Kata Imam Bukhari kalimat yang masyhur, kami tidak akan pernah menukil hadis dari orang yang mendustahi atau mendustahi tepatnya hewan. Jadi hewan pun tidak boleh dibohongi. Kalau kita betul-betul ingin memberikan sesuatu, kita berikan sesuatu. Dan kita kuatkan dengan riwayat Bukhari. Pernah satu waktu Nabi SAW melihat seorang ibu, pada saat beliau ketemu dengan ibu tersebut, dan anaknya kebetulan juga pergi dari ibu tersebut. Lalu ibu tersebut menggenggam tangannya, seakan-akan memberikan isyarat akan memberikan sesuatu. Maka Nabi SAW mengatakan, ingatlah kalau di tangan kamu tidak ada apa yang kau ingin berikan kepada dia, maka kau dicatat sebagai seorang pendusta. Ibu tadi itu niatnya ingin memberikan seperti godaan, acuan untuk supaya dia tertarik. Misalnya potongan makanan, kalau kita mungkin sekarang permen, tapi Nabi SAW sudah ingatkan, kalau yang di tangan kamu yang kamu itu ternyata tidak ada, maka pastikan kau dicatat sebagai orang pendusta. Aku lu qauli hada, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya istighfar kepada Allah, mengajak jemaah istighfar kepada Allah, fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim, istighfar kepada yang karena dia Maha Pengampun juga Maha Penyayang. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di khutbah kedua bisa seorang khatib untuk menambahkan isi ceramahnya atau dia tutup dengan doa. Dan kita lebih memilih di awal khutbah tadi diselesaikan semua materi dan kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian dari yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan dalam makna sebuah hadis bahwasanya doa yang mustajab di hari Jumat itu adalah pada saat khatib di atas mimbar sampai diiqamahkan salat. Maka kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menerima doa kita ini. Alhamdulillahirabbil alamin.
Kami memuji-Mu ya Allah sebagaimana layak Kau dipuji sebagai pencipta. Kami memuji-Mu sampai Engkau menerima puji-pujian kami ini dan Engkau jadikan sebagai tambahan amal kami pada hari kiamat nanti. Penyebab pembersihan dosa-dosa kami, penyebab peninggian derajat-derajat kami dan juga penyempurna terhadap iman kami. Dan kami mengucapkan salam hormat kami kepada utusan-Mu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sebagaimana Engkau telah perintahkan kami untuk mengucapkan salam hormat kepadanya. Ya Allah, Zat yang kami yakin sedang melihat kami kerana Engkau maha melihat, mendengar kami kerana Engkau maha mendengar. Engkau sedang menyaksikan kami sedang melaksanakan satu dari kewajiban yang telah Engkau bebankan kepada kami. Maka catatkan ini sebagai tambahan amal yang sempurna pada hari kiamat. Terimalah seluruh amal-amal soleh yang pernah kami kerjakan, yang sedang kami kerjakan, yang akan kami kerjakan dengan pahala yang sempurna sampai menjelang ajal datang nanti. Dan jangan tinggalkan satupun dari dosa kami ya Allah, besar ataupun kecil, sengaja ataupun tidak sengaja. Demikian pula kedua orang tua kami, seluruh kerabat kami, dan siapapun yang mencintai kami kerana Engkau ya Allah, dan kami cinta mereka kerana Engkau ya Allah, kecuali Engkau gantikan menjadi pahala. Dan ampunilah seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah, sebagaimana Engkau buat kami lahir di negeri kami Indonesia ini, maka jagalah persatuan, kesatuan dan kemerdekaan kami. Suburkanlah tanah-tanah kami, limpahkanlah rezeki kami, berkahilah semua yang telah Engkau berikan kepada kami. Selamatkan kami dan negeri kami juga agama kami dari semua mara bahaya, semua bencana, semua ujian, bahkan musuh-musuh yang berusaha untuk merusak negeri dan agama kami. Ya Allah, berilah hidayah para penduduk pemimpin kami untuk menjalankan tugas dan amanah dengan baik, untuk memberikan hak-hak pada masyarakat, dan balaslah mereka dengan sebaik-baik balasan terhadap kebaikan yang sudah mereka lakukan dan juga keputusan yang sudah mereka ambil yang mendatangkan maslahat yang baik untuk seluruh orang. Dan juga maafkan kesalahan-kesalahan mereka. Bukan hanya pemimpin yang memimpin kami di saat ini, tapi siapapun yang memimpin negeri kami, baik yang sudah wafat, yang sedang memimpin dan juga yang akan memimpin nanti, semuanya Engkau maafkan kesalahan mereka serta Engkau berikan taufiknya untuk menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Ya Allah, saudara-saudara kami di Palestina, kami hanya bisa menyaksikan bagaimana mereka dibantai, bagaimana mereka disiksa, bagaimana hak-hak mereka diambil, wanita diperkosa, anak kecil dibunuh, masjid dihancurkan ya Allah. Tidak ada daya dan kekuatan dari kami kecuali memohon kepadamu. Ya Allah, Zat yang maha kuat dan maha perkasa, hancurkanlah orang-orang Yahudi itu serta siapapun yang mendukung mereka. Jadikan mereka pelajaran besar bagi orang-orang yang berusaha untuk mengganggu umat Islam dan juga agama Islam. Dan ikhlaskan niat saudara-saudara kami di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak yang sedang tertindas dimanapun di muka bumi ini. Ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, dan ikut sertakan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kami. Dan ya Allah, sebagaimana Engkau satukan kami di majlis Jumat yang mulia ini, satukan juga kami di surga Firdaus-Mu tanpa hisab kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami semua kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan semua kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Selamatkan kami dari api neraka, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, dan masukkan kami ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang patuh. Ya Aziz wa Ghaffar ya Rabbal alamin, wa Zat yang maha perkasa, maha mulia, wa Tuhan alam semesta. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah menyuruh kita berbuat baik, keadilan, dan juga berbuat menyambung hubungan silaturahmi, berbuat baik kepada sanak kerabat kita. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan melarang perbuatan mungkar, perbuatan keji dan pelanggaran-pelanggaran. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu peringatan dari Allah, jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum. Ingatlah Allah, Dia akan ingat kepada kalian. Washkuru 'ala ni'ami yazidkum. Syukuri nikmatnya, Dia pasti akan tambah. Wa dzikrullahi akbar. Mengingat Allah adalah amal yang paling besar. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat.